Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintania Anggraini, NIM 22231086, Prodi Pendidikan IPA, sesi 68. Saya akan mempresentasikan tentang analisis masalah pokok pendidikan di Indonesia, yaitu ada 7. Pertama, pemerataan. Kedua, kuantitas. Ketiga, kualitas. Keempat, efisiensi. Kelima, efektivitas. Keenam, relevansi. Ketujuh, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Kisah pilu ini berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cilenjang yang terletak di Desa Cempakasari, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk menuju sekolah ini tidaklah mudah, harus melewati akses jalan yang terjal berbatu dan berlumpur. Hanya kendaraan roda 2 dengan sedikit modifikasi yang dapat menjangkaunya. Madrasah Ibtidaiyah Swasta Cilenjang memiliki 3 lokal kelas. Semua ruang kelas ini beralas tanah. Atapnya dari asbes dan dindingnya yang terbuat dari bilik serta bilik bambu. Kursi sekolah mereka pun sangat terbatas. Kalau tak dapat kursi karena datang lebih telat dibandingkan teman-teman yang lain, bisa dipastikan sepanjang hari bakal duduk di kursi lesehan yang dibuat dari papan seadanya. Kalau hujan, terpaksa semua anak-anak dikumpulkan dalam satu kelas karena hanya satu ruangan yang tak bocor kalau hujan. Meskipun begitu, lantai tanah ruang kelas pasti bakal berubah jadi becek. Yang pertama yaitu tentang pemerataan. Pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Inilah kondisi bagian luar dari sekolah swasta Ibtidaiyah Cilenjang. Ini bagian dalamnya, bisa dilihat sangat kurang bagus. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Penyebab yang menyebabkan pendidikan di Indonesia belum merata dan terlain ialah faktor minimnya sumber daya masyarakat, rendahnya kualitas guru, dan kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang untuk pendidikan di daerah terpencil. Upaya penanggulangan permasalahan. Upaya yang dilakukan untuk permasalahan pemerataan tersebut dengan cara membuat kebijakan tentang 1 kartu keluarga, 1 beasiswa sampai tingkat perguruan tinggi atau sarjana, dan membangun sekolah-sekolah di beberapa daerah terpencil yang mudah diakses, serta pemerintah diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru di Indonesia. Yang kedua, kuantitas. Kuantitas merupakan input peserta didik dalam sistem pendidikan atau sekolah. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Pendaftaran peserta didik baru di Kota Solo, Jawa Tengah bakal dibuka pada Juni 2022 mendatang. Terhitung sebanyak 11.000 siswa sekolah dasar negeri dan swasta di Kota Solo akan lulus tahun 2002 ini. Namun, jumlah lulusan SD tahun ini jauh melebihi daya tampung sekolah menengah pertama negeri di Kota Solo. Bahkan SMP negeri di Kota Solo tak mampu menampung 50% dari jumlah lulusan SD yang ada. Jelas tidak akan cukup kalau masuk negeri semua. Lulusan SD negeri dan swasta itu adalah sekitar 11.000 siswa tahun ini. Sedangkan daya tampung SMP negeri itu hanya 5.000 siswa yang bisa ditampung di 27 SMP negeri di Surakarta. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Faktor masalah kuantitas pendidik di Indonesia berkenaan dengan jumlah penduduk Indonesia yang padat, sehingga sekolah atau lembaga pendidikan yang ada untuk menampung peserta didik tidak dapat menampung. Kemudian adanya pola pikir masyarakat yang beranggapan di sekolah dengan kualitas unggul akan lebih baik daripada sekolah biasa, sehingga mereka berbondong-bondong untuk mendaftarkan anaknya ke sana, sehingga sekolah ini tidak kebagian terhadap daya tampung yang mereka sediakan. Upaya penanggulangan permasalahan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ketidaksiapan sekolah terhadap daya tampung yang mengakibatkan banyaknya siswa yang tidak
tertampung atau diterima di suatu sekolah. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan menambahkan fasilitas sekolah yang baru. Kemudian perlu ditingkatkannya sekolah dalam hal daya tampung atau nanti dilakukannya double sitting untuk pendidikan yang dilakukan. Kualitas pendidikan dilihat dari hasil output pendidikan itu sendiri. Kriteria untuk hasil ini adalah kadar tercapainya tujuan pendidikan itu sendiri. Kadar tercapainya tujuan itu mulai dapat dilihat dari hierarki tujuan terkecil, yaitu tujuan pembelajaran khusus atau indikator pencapaian hasil belajar. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Desa Pulau Seram, guru honorer yang mengajar hampir di semua kelas dalam lebih 3 bulan terakhir. Seorang warga soleh Pulau Seram, Maluku kembali ke desanya untuk membantu mengajar di sekolah yang kekurangan guru. Salah satu seorang dari 3 guru honorer di sekolah dasar di desa Kabupaten Seram bagian barat dengan lebih dari 110 murid mengatakan dia sebenarnya diminta untuk mengajar di kelas 2, namun kekurangan guru ia juga diminta untuk mengajar di kelas lain. Saya mengajar kelas 2 sebenarnya, tapi karena guru kelas 3, 4, 5, dan 6 jarang masuk, saya menggantikannya. Jadi sistemnya ganti-ganti, dan kalau ada yang masuk di kelas 3 dan 4, berarti saya masuk di kelas 5 dan 6. Pokoknya begitulah ceritanya. Lulusan perguruan tinggi di Ambon ini memutuskan untuk kembali ke desanya setelah menyaksikan anak-anak lebih banyak bermain di sekolah karena kekurangan guru. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Masalah kualitas pendidikan muncul ketika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan karena rendahnya tenaga kerja pendidik serta pendidikan yang dipakai. Selain itu, banyak pelajar di Indonesia masih belajar dengan sistem menghafal, di mana dalam belajar seharusnya dilakukan pemahaman lebih terhadap materi. Upaya penanggulangan permasalahan, yaitu dengan meningkatkan kualitas guru dan jumlah ketersediaan guru di sekolah tersebut sebagai pendidik dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah agar lebih berkualitas, sebab kualitas pendidikan dilihat dari hasil yang didapatkan. Keempat, efisiensi. Masalah efisiensi pendidikan membahas bagaimana sistem pendidikan memanfaatkan sumber daya pendidikan yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Contoh fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu Kampala atau antara, seperti anak-anak lain di Uganda, Brigade Nabawan Luka tak sabar ingin bertemu kawan-kawannya lagi setelah sekolahnya yang tutup lama akibat pandemi dibuka kembali. Namun, melonjaknya biaya pendidikan telah mengubur keinginannya. Bocah perempuan 7 tahun ini kini membantu ibunya berjualan makanan di ibu kota Kampala. Dia adalah salah satu dari sekian banyak anak Uganda yang terpaksa keluar dari sekolah karena orang tua mereka tak mampu membayar biaya pendidikan. Setiap pagi dia tanya ke saya kapan dia bisa sekolah lagi, kata ibunya, Agnes Nangabi, yang berharap bisa menabung cukup uang untuk mendaftarkan anaknya di sekolah negeri yang biayanya lebih murah. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan, di mana sumber daya yang ada atau guru dan tenaga pendidikan tidak mampu memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan karena rendahnya sumber daya yang akan memanfaatkannya itu sendiri. Upaya penanggulangan permasalahan melalui pendekatan teknologi pendidikan. Hal tersebut dapat ditempuh melalui cara-cara pendekatan sistem berorientasi pada peserta dan pemanfaatan sumber belajar, serta dengan pemanfaatan sumber daya belajar karena pendidikan tidak butuh uang untuk mencerdaskan bangsa. Kelima, efektivitas. Pendidikan dikatakan efektif atau ideal ialah bila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana atau program yang dibuat sebelumnya. Contoh fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebagai upaya untuk mencegah pandemi COVID-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan agar sekolah-sekolah meminta siswanya untuk belajar di rumah. Mulai 16 Maret 2020, sekolah menerapkan metode pembelajaran siswa secara daring. Banyak dipertanyakan
adalah efektivitas pembelajaran daring ini. Salah satu cara untuk memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan interaksi masyarakat yang diterapkan dengan istilah physical distancing. Namun, kebijakan itu tersebut dapat menghambat laju pertumbuhan dalam berbagai bidang kehidupan, baik di bidang ekonomi, sosial, dan tentu saja pendidikan. Keputusan pemerintah untuk meliburkan para peserta didik, memindahkan proses belajar mengajar di sekolah menjadi di rumah dengan menerapkan kebijakan work from home, membuat resah banyak pihak. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Masalah ini muncul akibat tidak kesesuaiannya antara tujuan pendidikan yang diharapkan dengan hasil pendidikan yang ditemui. Hal kemudian jika peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan yang namun belum mempunyai kemampuan dengan karakteristiknya yang diharapkan, maka masalah efektivitasnya masih rendah. Upaya penanggulangan permasalahan. Sekolah merupakan tempat mencari ilmu, maka diperlukannya tempat yang memiliki efektivitas yang tinggi, di mana sekolah efektif yaitu yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengolahan yang baik, transparan dan akuntabel dalam rangka mencapai yang ingin dicapai. Yang keenam, relevansi. Pendidikan dikatakan tidak atau kurang relevan ialah bila tingkat kesesuaian tersebut tidak ada atau kurang usia untuk menunjang pembangunan. Fenomena atau fakta permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu tingginya tingkat pendidikan ternyata tidak menjamin mudahnya mendapatkan pekerjaan. Data Biro Pusat Statistik 2019 menunjukkan tingkat pengangguran lulusan diploma dan universitas masing-masing berada di kisaran 6 hingga 7%, jauh di atas tingkat pengangguran lulusan SD 2,7% dan SMP 5%. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut konsumerisme, di mana pendidikan masih dianggap sebagai komoditas yang dilihat dari aspek untung rugi. Biaya kuliah yang semakin mahal tanpa adanya jaminan mendapatkan pekerjaan yang layak menjadikan pilihan masuk ke perguruan tinggi sebagai investasi merugi. Jika hal ini tidak diatasi, animo masyarakat untuk kuliah dikhawatirkan akan menurun. Akibatnya nasib 4.600 industri pendidikan tinggi kita akan berada di ujung tanduk. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan. Faktor ini diisi yang menyebabkan terjadi masalah pada pendidikan, yaitu dengan ketidakmampuan sistem pendidikan untuk menghasilkan output yang mampu bersaing dengan kebutuhan pembangunan yang beraneka macam saat ini, serta potensi yang dimiliki output tersebut masih dalam keadaan rendah. Upaya penanggulangan permasalahan. Permasalahan relevansi pendidikan dapat dipecahkan melalui cara sebagai berikut. Misalnya, perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kemampuan akademik dan profesionalisme, melakukan pembaruan pada pendidikan, memberdayakan lembaga pendidik, serta mengembangkan sumber daya manusia yang siap bersatu setelah lulus nantinya. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu pendidik dan tenaga kependidikan. Contohnya fakta dan permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu Dinas Pendidikan Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat meningkatkan peran guru BK atau bimbingan konseling untuk mengantisipasi terjadinya kasus perundung atau bullying di kalangan siswa. Keberadaan guru BK sangat penting untuk melakukan bimbingan terhadap para siswa guna menghindari kasus perundung terhadap siswa lain, kata Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Distrik Kota Mataram Yusuf Zain di Mataram Selasa. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan.
Munculnya masalah pada pendidikan, khususnya masalah pendidik dan tenaga pendidikan, yaitu dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masih rendahnya minat guru terhadap berkembangnya minatnya. Kemudian ada juga guru yang menganggap dengan kegiatan lain serta tidak berfungsi lembaga pendidikan secara baik. Upaya penanggulangan permasalahan. Sangat diperlukan upaya dalam pengembangan kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Dapat dilakukan beberapa strategi, yaitu dengan memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan, mendukung guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, memberi program beasiswa kepada guru yang ingin memperdalam ilmunya, serta menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang masih butuh belajar. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada dan salah dan janggal, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.